Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Ramayu dengan NIM 452423040 dari program studi Teknik Geologi kelas C. Adapun video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri SPDI MPDI. Materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu mengenai korelasi institusi masjid dan juga pembangunan peradaban. Nah, yang kita akan bahas yang pertama, apa peran masjid di zaman Rasulullah? Yang kedua, apa korelasi institusi masjid dan pembangunan peradaban manusia? Dan yang terakhir adalah apa masjid di era modern sebagai pusat kebudayaan dan peradaban? Kita akan lanjut ke pembahasan apa peran masjid di zaman Rasulullah. Yang pertama sebagai tempat ibadah, yang kedua sebagai tempat pendidikan, yang ketiga sebagai tempat sosial, kemasyarakatan, yang keempat sebagai tempat urusan politik, yang kelima sebagai urusan ekonomi negara dan masyarakat, dan yang terakhir adalah sebagai tempat umat muslim. Lanjut, apa sih korelasi institusi masjid dan pembangunan peradaban manusia? Masjid sebagai peradaban maju. Pada bahasan sebelumnya telah dipaparkan beberapa fungsi dan peran masjid di masa awal Islam. Perlu untuk dipahami kaum muslimin di zaman ini bahwa masjid tidak hanya difungsikan sebagai sarana untuk melaksanakan ibadah, tapi juga untuk melaksanakan ibadah makro. Sehingga masjid kembali pada fungsi asalnya seperti pada masa awal. Masjid pada masa awal juga digunakan sebagai pusat pendidikan Islam yang berupaya mendidik generasi serta menanamkan nilai-nilai Islam sehingga menjadikannya sebagai way of life ataupun pandangan dan sikap hidup. Lanjut, memulai peradaban modern dari masjid menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi umat Islam di zaman ini untuk menciptakan gagasan solutif, serta juga ide kreatif dalam rangka menyebarkan agama Allah ini. Dengan kondisi zaman yang sudah memasuki era teknologi canggih, seharusnya juga memberikan spirit yang memacu adrenalin setiap dari kita sebagai umat Islam yang sadar akan tanggung jawab dan juga amanah penciptaan. Jikalau sebelum-sebelumnya kita menjadikan teknologi sebagai jembatan penghubung dalam rangka menyampaikan kebenaran Islam, maka tindakan selanjutnya yang harus kita bangun adalah melakukan revitalisasi peran masjid yang disinkronkan dengan teknologis. Sebuah peradaban yang masjid menjadi pusat penyebarannya antara lain imaniyah, yakni masjid sebagai tempat penanaman akidah lillahi ta'ala ilaha illallah. Dalam arti sederhana, masjid menjadi tempat pembinaan umat. Ubudiyah menjadikan masjid sebagai tempat untuk menjalankan ibadah-ibadah madah seperti pada fungsi awalnya ataupun asalnya. Muamalah dalam hal ini memakmurkan masjid merupakan tindakan kita dalam rangka berusaha memperbaiki mutu berbagai macam hal yang berkaitan dengan muamalah. Sosial kemasyarakatan ataupun hablum minan nas. Memakmurkan masjid akan tampak secara nyata karena kerukunan dan juga keakraban jamaah masjid. Pusat pendidikan, sebagaimana yang telah umum diketahui bahwa awal Islam penggunaan masjid oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak sebagai tempat ibadah, tempat bermusyawarah, bahkan menjadi tempat pendidikan pertama di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pusat dakwah. Fungsi lain juga merupakan fungsi asal masjid. Didirikannya adalah sebagai tempat dakwah Islam disebarluaskannya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu apa masjid di era modern sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Pengertian kebudayaan. Pada umumnya kebanyakan orang mengartikan kebudayaan dengan kesenian atau hasil karya manusia seperti seni tari, seni suara, seni lukis, seni drama dan lain-lain, atau karya manusia seperti Candi Borobudur, Masjid Demak, Istana Raja, dan karya manusia lainnya. Demikian juga tingkah laku manusia
yang dilakukan dalam lingkup yang luas, juga dikatakan kebudayaan. Jadi, kebudayaan dalam pengertian umum seperti ini lebih bersifat material, sedangkan pandangan hidup, tata nilai norma-norma yang bersifat ideal tidak dimasukkan sebagai kebudayaan. Tetapi sesungguhnya kebudayaan lebih luas dari itu dan mencakup hal-hal yang bersifat ideal. Kita lanjut ke fungsi-fungsi masjid. Yang pertama adalah edukatif. Di masjid inilah seluruh muslim bisa membahas dan memecahkan persoalan hidup mereka. Di masjid diadakan musyawarah untuk mencapai berbagai tujuan, menjauhkan diri dari berbagai kerusakan dan meluruskan akidah. Fungsi yang kedua adalah sosial politik. Sosial politik dalam Islam tidak lain adalah dakwah itu sendiri, sebab tujuan dakwah Rasulullah adalah agar umat kembali ke jalan Allah. Fungsi masjid yang ketiga adalah sebagai tempat ibadah. Bangunan-bangunan yang dikhususkan untuk sholat dinamai masjid, yang diartikan tempat untuk bersujud. Fungsi pengabdian kepada masyarakat. Memakmurkan masjid berarti memakmurkan umat dalam arti yang luas. Masjid sebagai pusat pengabdian kepada masyarakat, maksudnya setiap muslim hendaknya memberikan pelayanan untuk jamaah masjid. Dengan demikian, sifat tolong-menolong, kasih sayang, dan saling memuliakan terbina melalui masjid. Salah satu contohnya adalah pengelolaan zakat infak dan juga sedekah. Di zaman klasik Islam, khususnya pengelolaan zakat dikelola dan dilaksanakan di masjid. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya jelaskan yaitu mengenai materi korelasi institusi masjid dan pembangunan peradaban, yaitu institusi masjid dapat memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan peradaban dengan meningkatkan nilai-nilai agama, pendidikan, kesejahteraan sosial, mediasi konflik, dan juga pembangunan infrastruktur. Namun, pengaruhnya dapat berbeda dalam konteks berbagai masyarakat dan juga budaya, bahwa masjid-masjid dapat memainkan peran yang signifikan dalam pembangunan peradaban dalam berbagai aspek. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.